الله الرحمن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر الإخوة والأخوات الله rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan sesi yang kedua dari fikih masalah keluarga, dan kemarin sudah kita singgung dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dua ayat di surat An-Nisa ayat yang ke-34 dan 35 yang merupakan dasar pokok dalam berumah tangga yang baik. Manakala kita kaji dengan baik dari satu persatu dari lafaz-lafaz yang ada dalam dua ayat ini, maka ini Masya Allah memberikan pencerahan kepada kita untuk saling menyadari antara suami dan istri. Sebagai seorang suami menyadari bahwasanya dia sebagai qawwam, pimpinan bagi keluarganya, yang Allah Subhanahu wa taala tentukan itu dengan dua hal. Yang pertama karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua karena infaknya, karena nafkahnya yang diberikan kepada keluarganya. Maka laki-laki adalah merupakan qayyim, merupakan qawwam bagi seorang wanita karena dua sebab ini. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tadi, bima faddala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi ini semakin dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walirrijali 'alaihinna darajah." Dan bagi laki-laki atas wanita adalah satu derajat lebih tinggi. Artinya di sini bahwa laki-laki adalah sebagai pimpinan, setingkat lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah dunia ini. Dan juga semakin bertambah kuatnya makna kepemimpinan, makna qawwam bagi seorang laki-laki. Ini mohon dipahami benar oleh semua ibu, para istri, supaya tidak menuntut dan supaya tidak terprovokasi dengan pikiran-pikiran orang-orang sekarang yang mereka keblinger sampai kemudian menuntut dengan berbagai tuntutan-tuntutan dari persamaan gender ini. Persamaan gender ini akhirnya kemudian juga sampai hal-hal yang na'udzubillah dari transparansi gender juga. Kerusakan-kerusakan moral mereka ini. Maka Rasulullah SAW menguatkan makna ini dengan mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, dilihat Imam Tirmidzi, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku diperintahkan dibolehkan untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi ini tidak dibenarkan, tidak dibolehkan seorang manusia sujud kepada manusia, sujudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW mengatakan seandainya itu dibolehkan, seseorang itu sujud kepada manusia, maka seorang istri lebih berhak untuk sujud kepada suaminya. Menunjukkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada seorang suami ini. Maka jangan melihatkan Allah Subhanahu wa taala
di antaranya yang menguatkan qawwamatur rajul, kepemimpinan dari seorang laki-laki. Demikian pula hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, hadis yang hasan, bahwa seseorang datang dengan membawa putrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah dengan membawa putrinya, kemudian mengatakan, "Inna binati hadhihi abat an tatazawwaj." Sesungguhnya putriku ini menolak untuk menikah. Sesungguhnya putriku ini menolak untuk menikah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada wanita tadi, mengatakan, "Atiya'i abad, taatilah bapakmu, taatilah bapakmu." Kemudian si wanita tadi, si anak putri tadi yang bertanya kepada Rasulullah, mengatakan kepada Rasulullah, "Hatta tukhbirani ma haqqu zawj ala zawjatihi." Tidak, saya tidak mau menikah sampai engkau mengkabarkan kepadaku apa hak seorang suami atas istrinya. Saya tidak mau menikah sampai engkau beritahu kepadaku apa haknya suami atas istrinya. Dan si wanita ini terus-menerus mengulangi pertanyaan itu kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, tidak, sampai engkau kabarkan kepadaku apa haknya suami atas istrinya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hakul zawji ala zawjatihi, haknya seorang suami atas istrinya, allau kana bihi qurhatun falahasatha aw ibtadara man kharahu sadidan aw lahasathu ma addat haqqah. Kata beliau, haknya suami atas istrinya, kalau seandainya dia itu terluka, kemudian sampai keluar nanahnya, dan kemudian dihapus oleh istrinya ini, ma'adat haqqah, maka sungguh si istri belum memenuhi haknya. Artinya Rasulullah SAW mengkabarkan gambaran daripada hak seorang suami atas istrinya. Maka si wanita ini kemudian paham dan mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, la atajawwaju abada." Demi yang mengutusmu dengan hak, aku tidak akan menikah selamanya. Aku tidak akan menikah selamanya. Karena apa? Berat. Merasa berat untuk menunaikan hak suaminya. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, la tunkihuhunna illa biidznihim. Janganlah engkau nikahkan mereka, para wanita ini, kecuali dengan seizin mereka. Syahidnya dari hadis ini adalah bahasanya Rasulullah SAW menjelaskan tentang haknya seorang suami atas istrinya. Kemudian yang kedua bahasanya seorang gadis ini tidak boleh dinikahkan kecuali dengan seizin mereka. Wa idnuha sumatuha, dalam lafaz lain wa idnuha sumatuha, dan izinnya adalah dengan diamnya. Diamnya menunjukkan setujunya. Sukut itu adalah na'am. Ini wanita ya. Maka jangan bilakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini semuanya menguatkan kepada kita tentang qawwamatur rajul. Kemudian juga ditambah lagi tentang kemuliaan dari qawwamatur rajul ini, di mana Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya tentang siapakah wanita yang baik, ayyun nisa'i khair, wanita mana yang baik, yang kayak apa? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, allati tasurruhu idza nazar
wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifu fima yakrahu fi nafsihi wa malihi. Wanita yang baik itu adalah wanita yang tasurruhu ila nazar, menyenangkan manakala dilihat, manakala suaminya melihatnya. Ini wanita yang baik ya. Ketika suaminya memandangnya menyenangkan, tidak bersengut ya, kebanyakan ya. Kalau kita nyanyi senyum saja ya. Menyenangkan ya, manakala dilihat. Wa tuti'uhu idza amar. Yang kedua, mentaatinya ketika diperintahkan, ketika suaminya memerintahkannya. Wa la tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsihi wa malihi. Dan tidak menyelisihinya, ini tidak menyelisih suaminya dengan apa yang tidak disukai oleh suaminya untuk dirinya dan hartanya, untuk diri si wanita itu sendiri atau hartanya. Artinya manakala suami itu tidak suka dengan sesuatu kepada istrinya atau kepada hartanya, maka si istri pun harus nurut apa yang harus dilakukan oleh, yang diinginkan oleh suaminya. Seperti misalkan tidak menginginkan kepada istrinya ya, untuk kemudian menerima tamu sembarangan misalkan ya. Atau menerima tamu si fulanah misalkan, atau si fulan atau si fulanah itu dari kerabatnya misalkan. Maka manakala itu karena sebab-sebab yang syar'i, jadi ini taat ya. Nah, mungkin kerabat ini kalau datang sudah bikin kisuh ya, provokasi istrinya. Dan kadang-kadang seperti itu, rusaknya istri kadang-kadang juga karena pergaulan keluarganya. Dan itu betapa banyak, tidak sedikit yang kemudian seorang suami mengeluh bukan kepada istrinya, tapi mengeluh keluarga si istri. Ya. Ada seorang ya, masya Allah ya, istrinya baik sekali. Ya, istrinya baik, tapi keluarganya minta ampun. Ya. Baik, taat, ya, menyenangkan, dan juga mau taklim, ya, mengikuti yang hak, tapi orang tuanya la haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini sudah istilahnya dikayangi dua-duanya, ya. Tidak hanya dibelanja itu, tidak hanya istrinya saja, tapi juga keluarganya. Terlambat sedikit, semuanya sudah kayak ini. Ada juga model seperti itu, ya. Terlambat sedikit. Padahal ini kan juga fadlah kan. Seorang mantu memberikan nafkah kepada mertua, ini kan fadlah saja. Ya. Fadlahnya jasa baik lah. Tapi ada yang seperti itu. Wah, kemudian mencak-mencak, karena keruan-ruan. Ya. Ada juga seperti itu. Ada juga yang tidak seperti itu, tapi istrinya karena pergaulan dengan keluarganya menuntut kepada suaminya harus begini. Padahal dunianya sudah cukup banyak. Ini ada juga kisah seperti itu banyak kali ya. Ya, tidak sedikit ya. Yang istilahnya suaminya ingin tenang, menikmati hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk ta'lim, untuk kebaikan, untuk istrinya la haula wala quwwata illa billah, menuntut ini dan itu dan macam-macam. Itu karena dorongan dari keluarganya. Keluar jadi kerjaan, cari yang begini ya. Subhanallah. Jadi tidak menerima yang bandum. Ya. Ada juga seperti itu. Maka yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini seorang istri manakala suaminya memerintahkan sesuatu yang itu akan menjaga kepada dirinya, hendaknya mentaatinya. Jika pula pada hartanya. Ya. Jika mulai pada hartanya. Maka ini menguatkan tentang kedudukan qawwamatur rajul. Sampai-sampai juga seperti misalkan hadis Rasulullah SAW yang melarang seorang istri untuk berpuasa sunnah dan suaminya ada di sisinya kecuali dengan minta izin dulu kepada suaminya. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi seorang istri mau berpuasa sunnah, ya. Ini kan hak Allah kan. Namun ternyata ketika suaminya misalkan melarang, maka ini harus dituruti. Ini. Nah, ini tentunya juga menunjukkan
keutamaan daripada kedudukan dari seorang suami. Demikian pula tidak boleh memasukkan seseorang ke sini dengan seizin suaminya. Juga demikian pula tidak keluar kecuali dengan seizin suaminya. Mau ke masjid juga izin, ya. Sampai mau ke masjid pun juga izin. Ya. Bagaimana hadis Rasulullah SAW yang juga diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam Umdatul Ahkam di bab khusus dalam masalah wanita menghadiri sholat berjamaah di masjid. Mungkin juga sudah minta izin juga kepada suaminya. Karena kalau mau menghadiri sholat berjamaah di masjid. Ini semuanya tentunya juga ini mau ke masjid, ya. Saja supaya minta izin. Bagaimana dengan perkembangan? Hari ini supaya seorang wanita mau kemana itu minta izin sepengetahuan dengan suaminya. Jangan kemudian pergi tanpa pesan, ya. Pergi tanpa sepengetahuan suaminya. Dan ini juga tidak sedikit wanita yang kadang seperti itu, ya. Merasa dirinya punya power, dirinya punya sebenarnya bukan masalah kuat atau tidak kuat, ini masalah pelanggaran, ya. Pelanggaran syariat, ya. Melakukan hal-hal yang itu tidak disukai oleh suaminya dalam hal yang melanggar koridor agama, ini adalah maksiat. Dan tentunya satu hal yang mengerikan karena manakala suaminya marah ini, dia senantiasa dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam tatkala seorang wanita diajak untuk berhubungan suami istri kemudian menolaknya, maka Rasulullah SAW mengatakan fa'in abad la'anathal malaikatu hatta tusbih. Kalau menolak maka para malaikat akan selalu melaknatinya sampai pagi harinya. Dan dikatakan wa kana alladhi fis samai sakhitan 'alaiha. Dan yang di langit akan murka kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Ini bukan masalah yang penting. Ini kecuali manakala ada uzur yang syar'i, ya. Ada uzur yang syar'i. Dan masih banyak lagi yang lain. Yang tentunya menunjukkan qawamatur rajul, kepemimpinan seorang laki-laki atas istrinya. Maka jangan menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini perlu juga disadari bagi para wanita dan bagi para istri supaya benar-benar menyadari ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum laki-laki. Maka jangan kemudian menuntut macam-macam, karena menuntut macam-macam ini berarti menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu mengatakan wala tatamannau ma fawwala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Kata Allah wala tatamannau ma fawwala Allahu ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian mengharapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan sebagian kalian atas sebagian yang lain. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada seseorang, maka jangan kemudian kita berharap menentukan seperti ketentuan-ketentuan seperti itu, maka kemudian kita jangan berharap untuk mendapatkan seperti apa yang sudah menjadi ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Dan Allah mengatakan lirrijali nasibun mimma iktasabu. Bagi laki-laki ada bagian dengan apa mereka lakukan. Walin nisa'i nasibun mimma iktasabu. Demikian pula bagi para wanita ada bagian dari apa mereka lakukan. Ini masing-masing ada keutamaan, masing-masing ada kemuliaan. Maka jangan sampai kemudian ini kedudukan dalam dunia saja, bukan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bertakwa tinggi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seorang wanita itu lebih mulia di sisi Allah karena dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'alullaha min fadlihi. Maka mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Mintalah kepada Allah yang tidak pernah tertutup pintunya. Pintu barakah yang tidak pernah tertutup, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'alullaha min fadlihi. Mintalah kepada Allah
dari karunia-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Ini di antara dalil-dalil yang menguatkan tentang qawwamatur rajul, yang menjadikan bagi para suami harus menyadari bahwa itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga bagi para istri juga harus memahami itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah menuntut. Dan bahkan kalau kemudian menuntut dan semacam ini, kemurkaan dan laknat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepadanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Namun demikian jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemimpin. Tentunya manakala menginginkan kepemimpinan yang baik, kemarin sudah kita singgung, ini penting untuk kemudian mengajari, mendidik, membimbing dan mengawasi dari semua perkara-perkara dari yang dibimbingnya atau yang dipimpinnya ini, dari anak dan istrinya ini, baik perkara agamanya demikian pula perkara dunianya. Karena itu dituntut seorang suami pun juga harus mengerti tentang perkara dunia bagi seorang wanita, apa-apa yang menjadi hak mereka. Demikian pula juga harus mengerti tentang masalah-masalah agama yang itu Allah Subhanahu wa taala telah tentukan bagi mereka agar kita memahaminya. Ini perkara-perkara agama harus kita pahami untuk supaya kita bisa mendidik mereka. Jadi masalah malah lebih berat sebenarnya. Jadi ketika memahami masalah fikih pun juga fikih sholat, fikih puasa dan seterusnya ini juga terkait bagaimana seorang wanita dengan sholatnya, seorang wanita dengan puasanya, seorang wanita ini masing-masing harus dipahami benar. Masalah haid, masalah nifas, masalah istihadah, ini ya. Ini juga harus dipahami. Karena fikih seperti ini, meskipun ini merupakan satu ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum wanita, namun dari masalah keilmuannya, seorang qawwam, seorang laki-laki, seorang suami juga harus mengajari, mendidiknya, membimbingnya, agar ketika menghadapi istihadahnya, ketika menghadapi haid dan nifasnya pun juga senantiasa dalam koridor yang disyariatkan. Demikian pula manakala terjadi yang terjadi, maka ini pun juga harus, ya. Karena banyak ternyata permasalahan darah, 3 darah ini, haid, nifas dan istihadah, ini ternyata bukan semata-mata urusan seorang wanita. Karena terkait dengan banyak masalah ibadah, baik berkaitan dengan si wanita itu sendiri atau juga kepada suaminya. Ini masalah yang mesti juga harus difahami bagi seorang wanita, seorang suami, ya, tentang perkara-perkara ini. Karena juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, tidak lain muaranya ke situ. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai dengan sebab ketidaktahuannya kepada perkara agama ini kemudian menyebabkan menyiapkan anak dan istri kita sebagai bahan bakar dari api neraka. Ini yang tentunya disadari, ya. Bahwasanya seorang suami hendaknya benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri dan keluarganya. Jangan sampai terjatuh dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya seorang suami itu tidak dikatakan dayyut, ya. Yang kemarin sudah kita singgung dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang Rasulullah SAW mengatakan, salatun la yanzurullaha yawmal qiyamah. Ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka nanti di hari kiamat. Yang pertama, al-aqu walidayhi, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Al-aqu walidayhi, ini anak. Maka bagaimana supaya anak ini jangan durhaka? Ya, bapaknya bagaimana mendidiknya dengan baik. Kalau ternyata sudah dididik dengan baik, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain, ini semuanya dari di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Jangankan kita, para nabi juga tidak bisa. Ya, seperti di sana Nabi Nuh alaihi salam.
dengan putranya. Hingga ternyata itu dikatakan innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dikatakan oleh Allah kepada Nabi Nuh alaihi salam, sesungguhnya anakmu ini bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia beramal dengan amalan yang tidak baik. Innahu amalun ghairu salih. Berbuat dengan perbuatan yang tidak saleh. Nah, ternyata Allah Subhanahu menghendaki demikian pula dengan istrinya. Demikian pula dengan istrinya Nabi Nuh alaihi salam. Ini juga di luar kemampuan. Ini nabinya. Maka kita pun juga hanya dituntut untuk membimbing, mengarahkan. Selebihnya adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sedih memang seperti itu ya. Tapi apa boleh buat ya? Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki lagi. Tapi yang jelas kita telah berusaha. Seorang suami benar-benar telah berusaha agar menjaga anak dan istrinya dari bahan bakar api neraka ini. Jadi menjadi bahan bakar api neraka. Maka jangan menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini penting untuk kemudian dididik. Ini yang pertama lah, bagaimana anak sudah dari neraka, maka dididik dengan baik. Kemudian yang kedua, al-mar'atu al-mutashabbihatul mutarajjilah. Seorang wanita yang ke laki-lakian, tomboy ya. Ini mengatakan tomboy katanya. Yang seorang wanita tapi seperti laki-laki, menyerupai laki-laki. Tingkahnya, pakaiannya dan semisalnya itu. Maka ini tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya adalah dayus. Seorang suami yang dayus. Dayus itu yang membiarkan keburukan ada dalam rumah tangganya. Maka bagaimana seorang suami memahami yang baik dan yang buruk ini juga perlu untuk belajar. Supaya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Agar keburukan itu tidak berada dalam rumah tangganya. Tidak masuk dalam rumah tangganya. Agar keburukan itu tidak masuk dalam keluarganya. Nah, manakala tidak menginginkan menjadi seorang suami yang dayus ini. Dan seperti itu betapa banyak ya, suami yang tidak mengerti, suami yang tidak mau paham, kemudian membiarkan keburukan dalam rumah tangganya. Bahkan terkadang ketika si istri semangat untuk taklim, untuk ngaji, untuk belajar, sementara suaminya sebaliknya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini terkadang juga terjadi seperti itu. Maka kembali kepada masalah ini, maka di sini sebagai kawan, sebagai pimpinan ini dibutuhkan untuk mengajari, mendidik keluarganya dengan hal-hal yang itu akan bermanfaat dari perkara-perkara dunianya, demikian pula perkara-perkara akhiratnya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan kepada Malik bin Huwairits radhiyallahu ta'ala dan orang-orang bersamanya. Rasul mengatakan, irji'u ila ahlikum, pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Pulanglah kalian kepada istri-istri kalian. Fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum. Tinggallah bersama mereka. Jadi bersama para istri. Wa'allimuhum. Tapi tidak sekedar tinggal saja, ajari mereka, didik mereka dan perintahkan mereka kepada hal yang baik. Perintah kepada mereka pada hal yang ma'ruf. Ini perintah Nabi alaihi salatu wasallam yang menunjukkan bahwa ini merupakan tanggung jawab bagi seorang suami untuk mendidik, membimbing kepada para istri dan juga anak-anaknya ini. Karena itu semuanya akan diminta bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan qawamatur rajul ini adalah kepada semua perkara rumah tangganya ini. Ini tidak hanya kepada istrinya saja, tapi juga semuanya, kepada anak dan kepada anak-anaknya, kepada putra-putrinya. Ini juga tanggung jawab seorang suami. Makanya mengatakan Allah Subhanahu wa taala ini yang perlu disadari seorang suami. Jadi bukan semata-mata di rumah jadi pemimpin, di rumah jadi dia berkuasa, kemudian seenaknya sendiri, semena-mena, kemudian menuntut ini dan itu kepada istrinya, kepada anak-anaknya, sementara apa yang diberikan kepada anaknya? Menuntut anak demikian. Nah dia
apa yang telah diberikan kepada anaknya. Menuntut istrinya juga demikian agar sementara apa yang telah diberikan dari hak-hak mereka. Kewajiban yang dipenuhi dari seorang bapak atau seorang suami kepada anak dan istrinya ini. Maka itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah ra'in, pengembala, pimpinan, dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban dengan yang dipimpinnya ini. Mas'ulun 'an ra'iyatihi. Maka ini seorang suami juga demikian. Fal amiru ra'in 'ala an-nasi fa huwa ra'in 'alaihim. Fahu mas'ulun anhum. Seorang amir, seorang gubernur, ya, seorang penguasa juga demikian, dia sebagai gembala, sebagai pimpinan dari rakyatnya, maka juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan yang dipimpinnya. Seorang laki-laki juga demikian, wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang laki-laki adalah dia juga punya tanggung jawab sebagai pimpinan dalam keluarganya, dan dia juga akan diminta dengan apa yang dipimpinnya dari mereka ini. Demikian pula seorang wanita, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha. Seorang wanita juga tanggung jawab terhadap rumah suaminya ini, dengan anaknya, dengan hartanya, dan juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya supaya masing-masing juga tahu tanggung jawab, ya. Supaya masing-masing itu tahu tanggung jawab, ya. Seorang suami juga tahu tanggung jawabnya, seorang istri juga tahu tanggung jawabnya, butuh untuk saling ta'awun yang baik. Ta'awun 'alal birri wa taqwa, tolong menolong yang baik, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Namun demikian, yang paling pokok adalah terhadap para suami ini, untuk senantiasa jangan melalaikan. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kemudian diingatkan oleh istrinya, alhamdulillah, istri yang baik. Ya. Dan kita ketika diingatkan oleh istrinya, jangan kemudian kita yang ternyata apa yang kita lakukan mungkin adalah suatu kesalahan, suatu pelanggaran, dan istri kita mungkin mengingatkan kepada kita, ya kita terima. Alhamdulillah, kita bersyukur. Jangan kemudian kita malah dongkol, marah, atau kemudian memaki-maki. Nah, kamu gini-gini. Kadang-kadang seperti itu. Maka jangan seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm." Ketika dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, akhadhathu al-'izzatu bil itsm. Maka kesombongannya dihadapkan ditampakkannya. Dilawannya diterimanya nasihat itu, peringatan itu dengan dosa yang dilakukannya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian malah marah. Ini apa kata Allah? Fahasbuhu jahannam. Cukup baginya adalah jahannam. Wassalamualaikum. Akankah seorang suami seperti itu manakala diingatkan oleh istrinya, maka teladan kita Rasulullah SAW tatkala diingatkan oleh istrinya, kisahnya dengan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala dalam sulhul Hudaybiyah, dalam perjalanan Hudaybiyah. Tatkala Rasulullah SAW memerintah kepada para sahabat untuk tahallul, untuk segera melepaskan kain ihram mereka, kemudian menyembelih kurban dan melepaskan menyembelih kambing-kambing mereka dan tahallul. Ternyata karena tidak sampai tidak jadi ihram, tidak jadi umrah kan, terhalang sampai di Hudaybiyah, tidak sampai kemudian turun ke Mekah. Ya. Tertahan dengan itu, kemudian Rasul memerintahkan untuk tahallul dengan menyembelih kurban bagi pengantinnya, ya. Karena tidak mensyaratkan. Tidak, kalau isyarat tidak perlu dengan kurban itu, tapi kalau tidak mensyaratkan wajib untuk diganti dengan ikhram umrahnya ini diganti dengan menyembelih seekor kambing. Tapi ternyata para sahabat tidak ada yang melakukannya itu. Maka kemudian Rasulullah pun masuk ke Salamah, kemudian sambil bersungut-sungut ini marah, ya. Karena perintah yang tidak diikuti oleh para sahabat. Maka kemudian Musa mengingatkan dengan santunnya untuk keluar Rasulullah, ambil sembelihanmu, kemudian sembelihlah, dan panggil tukang sukumu, bersyukurlah, tahanlah. Musa ngomong apa-apa keluar. Rasulullah pun menerima nasihat istrinya ini. Itu kitanya seorang Rasul menerima yang diingatkan oleh istrinya. Rasulullah pun keluar.
kemudian mengambil kambingnya disembelih, kemudian panggil tukang cukurnya, kemudian spontan para sahabat pun dikatakan kafir yaqtatilun, mereka berebut. Ya. Setelah itu mereka pun kemudian mengerjakan. Rasulullah tidak merintahkan, Rasulullah mengerjakan itu, kemudian para sahabat langsung mengerjakannya. Ini kita lihat bagaimana santunya ya, Rasulullah SAW dalam keadaan seperti itu. Ya. Dalam keadaan ini, dalam kondisi marah ini, dalam kondisi marah. Maka dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu hendaknya. Jadi manakala diingatkan, kita berterima kasih alhamdulillah. Ya. Ada yang mengingatkan kita, dan kita bersyukur, memuji kepada Allah, kemudian juga bersyukur, berterima kasih pada istri kita. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Ini insyaallah akan semakin menguatkan. Ya. Menguatkan kecintaan kita kepada istri dan juga cintaan istri kepada kita, juga keberkahan dalam keluarga. Nikmat sekali yang seperti ini. Ya. Karena apa? Di bawah ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jalan tindakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masih terkait dengan masalah qawwamatur rajul ini. Hal-hal yang dibutuhkan dalam kepemimpinan seorang suami adalah sekali lagi dibutuhkan kepada kelembutan. Bagaimana kemarin sudah kita singgung, ya. Bagaimana tabiat dan sifat kodrati pada seorang wanita. Dengan apa yang merupakan kodrat mereka. Fa innahunna khuliqna min dhila. Maka sesungguhnya mereka itu tercipta dari tulang rusuk. Dan semuanya bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartah. Wa in tamatta' biha tamatta' biha wallahu ayat. Ada yang mengatakan wa in tatruku lam yazla' wajh. Kalau engkau menikmatinya, engkau pun menikmatinya dengan keadaan bengkok. Atau dalam lain, jika engkau biarkan, dia tetap bengkok. Lam yazla' wajh, akan terus menerus bengkok. Maka Rasul mengatakan, fastausu bin nisa'i khairan. Wasiatilah mereka dengan cara yang baik. Nasihatilah mereka dengan cara-cara yang baik. Dibutuhkan kepada kelembutan. Jangan hindarkan Allah Subhanahu Wa Taala sedikit menyinggung tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahunna khuliqna min dhila. Sesungguhnya mereka itu tercipta dari tulang rusuk. Kemudian menjadi perdebatan, ya. Padahal kalau kita melihat hadis-hadis yang ada, termasuk di sini juga, jadi yang dasar, ya. Kemudian banyak riwayat, dan itu juga perkataan dari para ulama, termasuk dari yang dijelaskan ketika dalam firman Allah di awal surat An-Nisa. Ini serta korbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Dikatakan alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi kata-kata nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Dikatakan min nafsin wahidah, ini Adam alaihissalam. Nafsin dari semuanya tercipta dari Adam. Asal manusia adalah dari Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan Allah menciptakan dari jiwa yang satu ini semua pasangannya, dari ibunda Hawa, ya. Tercipta dari Nabi Adam, dari rusuknya Nabi Adam alaihissalam sebagai benarnya. Dan itu yang dimaklumi oleh para mufassirin. Ini pendapat yang Sa'id bagaimana riwayat dari Sa'id al-Khudri, kemudian juga riwayat dari Ibn Abbas, dan juga riwayat dari Mujahid bin Jabr, kemudian Dhahhak bin Makhlad, dan juga Qatadah bin Da'amah As-Sudusi, dan juga yang lain Atha bin Wah, dan juga Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala jami'an. Bagaimana saya baca di tafsir At-Tabari, demikian pula di Ibnu Katsir, ya. Di tafsir At-Tabari banyak. Maka namun demikian ada sebagian saya baca juga, ya, orang-orang menentang tentang bahwasanya itu tidak ada dasarnya sama sekali. Kalau Hawa itu tercipta dari Nabi Adam, mereka menolaknya, ya. Mereka menolak. Jadi banyaknya saya baca makalah-makalah mereka yang ternyata sumbernya adalah tidak lain dari orang-orang yang seperti tadi mengikuti kepada hawa nafsunya, dengan apa yang mereka kembangkan dari tafsir hermeneutika. Kalau saya katakan tafsir Sa'ud ini, ya.
Tafsir semaunya sendiri. Ini tafsir hermeneutika. Terserah mau ditafsirkan kayak apa, yang penting Al-Quran. Prinsipnya seperti itu. Yang penting ayat. Dalilnya dengan ayat, silakan berdiri dengan ayat. Meskipun untuk hal-hal yang batin sekalipun. Nah, ini kurang dalil mereka seperti itu. Selanjutnya adalah seperti itu. Terimbas dengan pikiran seperti itu. Maka dari sini tadi saya bilang yang banyak. Jadi ini diantaranya. Rasulullah mengatakan innahunna khuliqna min jana'. Dan semuanya berasal dari Nabi Adam. Bagaimana hadis yang juga diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ya bani Adam, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, kullukum li Adam, wa Adam min turab, inna akramakum indallahi atqakum. Laisa li arabiyyin ala ajam, wala ajamiyyin ala arab, wala ahmar ala abyad, wala abyad ala ahmar, fadlun illa bittaqwa. Kata Rasulullah, wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian itu satu. Wa inna abakum wahid, sesungguhnya bapak kalian juga satu. Kullukum li Adam, semua kalian itu berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Wa Adam min turab, dan Adam tercipta dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Laisa li arabiyyin ala ajami, tidaklah orang Arab itu lebih mulia dari orang ajam non Arab. Tidak juga orang ajam non Arab itu lebih mulia dari orang Arab. Tidak juga yang berkulit merah itu lebih mulia dari yang berkulit putih. Atau sebaliknya, tidak ada keutamaan bagi mereka kecuali takwa. Tidak ada yang mengutamakan mereka kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya dari hadis ini juga menunjukkan bahasanya dikatakan inna abakum wahid kullukum li Adam wa Adam min turab, dari nafsun wahidah ini, jadi satu jiwa. Maka jelas dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam penciptaan Nabi Isa alaihissalam yang tanpa ibu dan tanpa bapak, ini sudah cukup mengagumkan, ya, tanpa bapak. Maka penciptaan Adam alaihissalam dari tanpa bapak dan tanpa ibu ini juga tentunya lebih mengagumkan lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mudah. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat, lebih besar daripada penciptaan manusia. Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Maka artinya manusia jangan sombong. Jangan sombong. Semua berasal dari Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Supaya demikian pula seorang suami jangan menyombongkan diri. Mentang-mentang jadi pemimpin, mentang-mentang jadi penguasa, mentang-mentang jadi qawwam, kemudian semena-mena diberikan kepada kelembutan. Yang namanya kelembutan itu bisa dilatih, bisa dibiasakan. Karena memang tambang keras, namanya keras ini. Kita lihat bagaimana para sahabat, biadabnya kayak apa mereka para sahabat. Tapi ketika belajar, ketika mengerti sunnah, mengerti tuntunan, mengerti agama, Masya Allah, menjadi manusia yang sangat santun. Manusia yang sangat beradab sekali. Mereka para sahabat. Dan Rasulullah SAW mengatakan, al-ilmu bitta'allum wal-hilmu bittahallum. Ilmu itu dengan dipelajari. Kalau nggak belajar, nggak akan tahu ilmu. Wal-hilmu bittahallum, yang akhlaknya juga bisa dirubah manakala dengan dibiasakan. Dengan dibiasakan. Ini penting, jadi artinya kalau memang kita memiliki perang yang kurang baik, ya, maka ini bisa dilatih. Ya. Dan itu yang akan mengendalikannya dalam manakala kita belajar. Ketentuan dari Allah dan Rasulullah SAW ini insyaallah ta'ala akan bisa mengendalikan kita. Akan bisa menjadikan kita itu terkendali dari hal-hal itu akan
menyebabkan kekurang ajaran kita. Manakala kita begini, kita lihat bagaimana para sahabat. Mereka terkendali manakala memahami syariat dengan benar. Rasulullah SAW tidak pernah memaksakan itu. Dan ini tentunya adalah kembalinya bagaimana ketundukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suami manakala tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Ini akan ringan sekali untuk kemudian merubah dari temperamen yang kurang baik. Ini akan bisa menjadi baik manakala ketundukan hatinya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sekali lagi betapa banyak manakala kita punya mau latihan, mau ini, kalau tak kemudian tantang tabiat yang kerasnya akan diarahkan. Bagaimana kita lihat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keras, terkenal kerasnya. Namun kemudian setelah mengenal agama, kemudian diarahkan kepada yang pada tempatnya. Tidak akan bersikap keras yang tidak pada tempatnya, berbuat kasar yang tidak pada tempatnya. Karena namanya sikap keras manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang lembut, memang tabiatnya santun, ada yang mengkalem, ada yang ternyata kalempit-lempitnya. Artinya seperti itulah. Tapi ini semuanya manakala kenal dengan agama akan bisa terarah dengan baik. Sikap marahnya, sikap ini juga insya Allah ta'ala akan lebih baik. Maka di sini sekali lagi dibutuhkan kepada seorang suami untuk benar-benar mempelajari masalah agama, agar bisa mengendalikan dalam rumah tangga ini. Kalau kemudian ini baik, insya Allah ta'ala yang lain juga menjadi baik. Ini barangkali insya Allah ta'ala kita lanjutkan bismillah Allah ta'ala. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa khairan. Kita lanjutkan dari Isya.